Baik, syukran. Hasba ra'yihi as-sabab al-awwal yani qillatu wa'yihim imma sahsiyan jama'atan munaddamatan wa ghayri dhalik wa khasatan yani li qa'idina yani ma indana qa'id alladhi yanshurul wa'ya li jami'il mujtama' hakadha. إذن أخونا قال أولا الوعي وثانيا لا يوجد قائد. يوجد قائد. القائد كيف يخرج؟ القائد يخرج ابن مجتمعه. Jadi pemimpin itu lahir dari masyarakatnya. يعني القائد لن ينزله الله لنا من السماء. إنما سيخرج من بيننا فهو نتاج للمجتمع. Jadi pemimpin itu tidak turun dari langit, tetapi ya bersama kita, ya. Qasduhu yani laisa qaid yani qaid asasi, yakni ru'asauna wa ra'isul hukuma ulama wa ghayr dhalik hakadha yani qasduhu. تمام ليس قائد فحسبه. فهمت تمام. إذا نجمع الآراء ثم أعلق عليها. تمام بارك الله فيك. النقطة الأولى نقطة الوعي نقطة مهمة جدا ودقيقة جدا. Ya, poin kesadaran itu penting. Itu bagus sekali. نعم آمين يا رب. تفضلي. Mungkin dengan bahasa Indonesia saja. Mungkin mohon maaf ya sebelumnya, Pak. Kalau dari aku pribadi juga, kenapa nih ikutan ini? Salah satunya kan ini forum internasional. Tadinya tuh kayak praktek juga gitu bahasa kita, walaupun kan belum sepasih apa gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga tadinya tuh dari panitia bilangnya ada bahasa Inggris dan ada penerjemahnya juga. Nah itu mungkin sebelumnya mohon maaf, tapi karena sekarang forum udah nih berbahasa Indonesia, ya kayak kita juga akan saling aja kesalingan gitu ya. Tapi mungkin ya baik juga untuk sarannya gitu, Kang. Makasih ya. Ya, terima kasih. Tapi ini katanya pengennya bahasa Inggris supaya lebih dari Indonesia. Ya, tapi kalau bisa nanti diminta di Indonesia kan juga ya. Ya, 2 kali. So the first one is Ustaz, Sheikh, even the greatest generation from Rasulullah until Umar, they need 40 years. And then the second generation from Sahabiyah, from Nuruddin Zanki to Saladin Al-Ayyubi, they need 88 years. And then in our generation, in this I don't know what do you say, more corrupt generation, I think we need more time to fix the problem. And then the second and the most important, I think, is because we are occupied by our mind, which are we also thinking that this is not our problem. The first one is they told us that this is Arabian problem, and then they told us this is only Palestinian problem. So we are being told that initially this is not our body, not our body which are sick, because we have to feel if something in our body is wrong. But when we think that this is only Palestinian problem, we also not feel that this is our problem. Jadi yang pertama itu kita berpikir bahwa saya berpikir bahwa bahkan ketika generasi Rasulullah dan generasi Umar membutuhkan 40 tahun untuk membebaskan Baitul Maqdis, kemudian generasi Sahabiyah itu membutuhkan 88 tahun, kemudian yang ketiga kita kan sudah berada di generasi yang terakhir, ibaratnya seperti itu, di akhir zaman. Dan di zaman yang sudah rusak ini kita butuh waktu lebih lama untuk memperbaiki
akidah dan pondasi kita seperti itu. Dan yang kedua yang lebih penting bahwa kita sudah terjajah dari pikiran kita. Kita berpikir bahwa ini itu bukan masalah kita, ini bukan dari bagian akidah kita. Ini itu hanya masalah orang-orang Arab, masalah orang-orang Palestina, dan kita berpikir bahwa ini itu ketika mereka yang sakit, kita tidak sakit, seperti itu. MashaAllah. Thank you very much. Thank you, MashaAllah. I will not make any comments now about your answer, but MashaAllah. ما شاء الله إجابة جميلة طيبة لن أعلق عليها الآن. Ya, jawabannya sangat bagus sekali dan tidak akan saya komentari sekarang. نعم تمام. أفضل نأخذ الإجابات ثم أعلق عليها جميعا. Kita kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan, kemudian insya Allah beliau akan komentari nanti, ya. نعم. Setelah duhur mungkin. تفضل. Lebih. Ini di zaman kita ini belum juga terbebaskan. Kalau secara umum pandangan kita, iman, ilmu dan amal orang-orang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu jauh sekali memang perbedaannya dibandingkan iman, ilmu, amal yang ada pada tahun kita ini, orang-orang yang ada pada zaman kita ini. Maka penting sekali tadi, berarti kita menguatkan keilmuan kita, keimanan kita dan amal kita, sehingga kita bisa nanti seperti orang-orang di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kurang lebih. Baik, yani as-soal li'anna quwwatuna quwwatul iman, quwwatul ilmi wa quwwatul amal dha'if, yani mutafarriq fi zamanin Salahuddin Al-Ayyubi. ما شاء الله. ما شاء الله. إجابة جميلة. ما شاء الله. نعم. تفضل أخي. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk membahas ini alangkah panjang ya, Syekh atau Ustadz. Yang pertama sudah banyak disebut oleh kawan-kawan bahwa jauhnya kita dari ajaran Islam. Kedua, sedikitnya rasa bangga kita terhadap sebagai Muslim. Minta diulang yang pertama apa tadi? Jauhnya kita dari ajaran Al-Quran dan Sunnah itu tadi, itu sudah banyak disebut kawan-kawan. Kedua, sedikitnya kita bangga terhadap Muslim. Mungkin kalau kawan-kawan sudah punya banyak latar belakang yang ilmu pengetahuannya sudah sangat mumpuni terkait Islam, tapi mohon maaf gitu, nasionalisme kita ini lebih banyak kesukuannya, satu. Kedua, organisasinya memang tidak bersatu, itu mungkin. Terus kemudian mungkin PR juga buat kita, kawan-kawan semua yang paham sejarah kejayaan Islam, bahwa Islam itu sangat luar biasa. Ketika harta dipegang oleh orang Islam, itu akan sangat bermanfaat. Sedangkan harta sekarang, ekonomi, itu berada di bukan orang Islam. Mohon maaf kawan-kawan semua, kita harus sadar bahwa memang ekonomi kita sekarang, kita jauh di bawah dari mereka. Boro-boro mau mikirin Palestina ya, untuk diri sendiri aja atau untuk orang sekeliling kita sesama tetangga aja juga sangat jauh. Ada yang mungkin sampai kasus-kasus ini mati di tetangga, tapi kemudian ada suami istri sudah tua meninggal, kan gitu. Terus kemudian saya sangat merindukan forum seperti ini, bahwa forum Saladin Camp ini adalah forum yang membuat kita itu, giroh kita adalah membangkitkan Islam, bukan hanya soal ekonomi dan perut semata. Ini ada PR kita bahwa ada hal yang jauh lebih utama dari hanya sekedar kita memimpin sebuah negara. Bahkan
Islam ini harusnya berada di bawah dalam satu naungan yang sama. Jangan terpecah, yang satu Indonesia maunya apa, Malaysia maunya apa, Turki maunya apa. Nah, kemudian mungkin Syekh bisa nggak sih saya sebagai orang awam dikasih contoh siapakah role model orang di dunia ini yang bisa kita ikuti, yang ciri-cirinya, mungkin fisiknya atau pemikirannya itu paling dekat ke Rasulullah SAW. Itu yang saya minta. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga jadi PR untuk kita semua dan lancar. Amin. Baik, terima kasih. Mas siapa? Saya Ferdi. Oh, Mas Ferdi. Oke, ini untuk role model itu contohnya ini mau kawasan Indonesia atau kawasan global? Silakan. Menurut kawan-kawan bisa global boleh. Mungkin saya awam, saya pengen tahu siapa yang sama. Ustadz Al-Fadil, soal yakni al-awwal nukta al-ula ba'idun minal Qur'an wa nahnu lasna yani sa'idan bi umuri muslimin. Salisa nahnu ka munaddama mutafarriqah. Warabi' nahnu yani iqtisaduna dha'if jiddan. Nahnu al-muslimin indana al-iqtisad lakin iqtisaduna dha'if jiddan. Wal khamis kaifa nufakkir baitul maqdis wa nahnu yani al-an mashghul jiddan bi umuri dunyana. Nahnu indana al-usrah labudda nahnu yani na'mal wa nabhas anil nuqud hakadha yani. Tamam. Wa sadis fi akhir ini hal yumkin indana wahid min qaid atau min ulama al-misali, qaid al-misali atau rais al-misali alladhi indahu ta'sir kasira wa nahnu nuhibbuhu wa nahnu nattabi'uhu. Jamil. Alamian atau fi makani syarqil awsat atau ghairuh. جميل جميل. كل هذه المشاكل كانت موجودة في زمن صلاح الدين. Semua permasalahan ini ada juga di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. ومع هذا حرره بعد 88 سنة. ولكن نحن الآن أكثر من 100 سنة ولم نحرره. Persoalannya sama, tapi kok ya kita masih sama, gak bisa merdeka-merdeka. لكن هذا تفكير جميل. هذا تفكير جميل. Pemikiran ini sangat bagus. نعم. تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ya. Monggo. Jadi menurut saya karena zaman sekarang ini cinta wahan dunia lebih dari pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya mau lanjutkan teman saya yang tadi yang di DPR ya. Mungkin itu juga bagus ya, Turki maunya begini, si negara Malaysia, Indonesia gitu ya. Tapi itu satu kesatuan yang intinya kita nggak punya pemimpin yang role model yang baik ya, seperti Rasulullah SAW, seperti sekarang siapa gitu ya. Itu mungkin ya ciri-cirinya itu bagus banget sih menurut saya. Terus yang ketiga, tidak ada konsistensi pelajaran mengenai Al-Aqsa di kurikulum pendidikan gitu. Pada saat di dunia negara Muslim gitu ya. Padahal katanya kalau di Israel sendiri kurikulum untuk membenci Al-Aqsa tuh ada, apa benar? Gitu ya. Jadi kita sendiri nggak ada kurikulum untuk mencintai Al-Aqsa karena
jadi bisa bisa konsisten gitu ya, kita mencintai Al-Aqsa dari kecil gitu ya. Itu aja dari saya, ada 3 poin itu. Jazakallah khair katsiran. Amin ya Rabb. النقطة الأولى يعني نحن ما زلنا حب الدنيا. النقطة الثانية نحن ما عندنا يعني مناهج الدراسية في جميع الجامعات أو في المدارس. والنقطة الثالثة يعني عندنا الأطفال يعني كيف يعني ندافعهم لكي هؤلاء يحبون ببيت المقدس ومسجد الأقصى المبارك. جميل ما شاء الله، جميل، كلام طيب، كلام طيب. نعم تفضل. أنا أسمع الآن، قل لهم أنا أسمع. في واحد أستاذ يعني نفس السؤال أستاذ فردي، يعني نريد يعني الإجابة قائد أو رئيس المثالي، هل يوجد يمكن تذكر يعني تذكر؟ تمام تمام. أنا الآن أسمع ثم سأعلق عن الجميع إن شاء الله تعالى، بس كلام طيب. Hanya mendengar saja beliau. تفضل. السلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi pembebas Baitul Maqdis atau fondasi pembebas Baitul Maqdis. Dan kenapa pembebasan Baitul Maqdis sekarang lebih lama? Pertama, karena kita masih dalam urung penjajahan pemikiran teman-teman semuanya, dan ini telah terjadi sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ada dua pondasi yang sangat kuat, yaitu Al-Mujahidin dan Al-Ulama yang merubah pemikiran itu, dan semua itu terjadi itu Al-Mujahidin A'sunkuri Al-Bursuki itu menyatukan kalau nggak salah Irak dengan Damaskus. Dan di sisi lain seorang ulama yang sangat resah dengan keadaan itu, sehingga pemikiran-pemikiran yang ada bahkan sampai tahap ulama saja itu dikritisi oleh Imam Al-Ghazali. Dari sebab itu muncullah ada 3 tahap sehingga Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan Al-Masjid Al-Aqsa. Itu yang pertama ilmu, dan yang kedua itu kekuatan militer yang sangat kuat, dan yang ketiga itu kekuasaan. Dan yang pertama, dan sekarang itu kita belum bisa menguasai Masjidil Aqsa karena yang pertama